Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kadang tuh ya, mantan mutusin hubungan sama kita. Terus setelah itu kita masuk ke fase no contact, nggak komunikasi sama sekali. Nah, di momen itu, mantan akhirnya bener-bener ngerasain rasanya putus. Dan di titik tertentu, mereka mikir, kayaknya gue nggak suka deh kondisi kayak gini. Gue nggak suka putus sama dia. Dan akhirnya muncul keinginan buat balikan. Tapi masalahnya, seringkali ego itu ikut nimbrung. Ego ini biasanya cuma sementara. Karena gini, kalau keinginan buat balikan itu cukup kuat, pada akhirnya mantan bakal nyari cara buat ngehubungin lagi. Mereka bakal ngelewatin hambatan itu. Sama persis kayak dulu waktu mereka akhirnya mutusin buat putus. Itu juga bukan hal yang gampang. Dan kayak yang udah sering kita bahas di video-video sebelumnya, keputusan buat putus itu biasanya bukan keputusan dadakan. Bukan tipe yang bangun tidur terus bilang, oh hari ini gue putus aja. Enggak. Itu biasanya hasil dari mikir panjang, galau lama, berjuang sama perasaan sendiri, cukup lama. Tapi pada akhirnya, mereka bisa juga ngelewatin rasa berat itu dan benar-benar ngejalanin break up. Nah pastinya banyak dari kalian yang kepikiran, jangan-jangan mantan gue tuh sebenarnya pengen balikan, tapi nggak punya nyali, atau mereka terlalu keras kepala, atau mereka nggak sanggup buat mulai duluan dan ngehubungin gua. Lucunya, tapi yang perlu dipahami adalah gini, manusia itu bakal ngejar apa yang benar-benar mereka mau. Kalau mantan kamu emang pengen balikan, dan pengen itu bukan cuma sesaat, bukan cuma karena kangen terus ujung-ujungnya putus lagi, tapi emang sesuatu yang sehat dan benar buat kalian berdua, mereka pasti bakal nerobos ego itu. Mereka bakal cari jalan. Mereka bakal ngehubungin kamu. Dan gue tekankan ya, ini bukan daftar yang sempurna. Bukan berarti cuma ini doang tandanya. Tapi ini daftar yang solid banget buat ngasih kamu gambaran besar. Setidaknya kamu bisa lebih tenang, lebih ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi, dan nggak keburu panik atau salah langkah. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, kita masuk ke tanda pertama ya. Dan ini jujur aja, salah satu tanda yang paling kelihatan, paling gampang kebaca. Jadi gini, tanda pertama itu adalah ketika mantan mulai berusaha bikin kamu cemburu. Iya, sesimpel itu. Biasanya ini kejadian kalau kamu masih cukup sering ketemu sama dia. Misalnya, kalian satu kantor, satu lingkungan, atau masih ada situasi yang bikin kalian mau nggak mau ketemu. Nah, ngomongin soal itu, sebenarnya gue pernah bahas juga di beberapa video. Maksudnya gini, kamu tetap bisa jalanin no contact, walaupun kondisinya kamu masih harus ketemu atau interaksi dikit sama mantan, tanpa benar-benar ngerusak no contact itu sendiri. Jadi bukan kontak emosional, tapi kontak karena keadaan. Balik lagi ke tanda tadi. Jadi kalau mantan kamu kelihatan berusaha bikin kamu cemburu, misalnya dia tahu kamu ada di situ, dan dia sengaja ngelakuin sesuatu biar kamu lihat. Tapi ini beda ya, bukan kebetulan kamu tiba-tiba nemu dia lagi ngedate sama orang lain, atau kamu nggak sengaja masuk ke tempat yang sama, terus dia lagi flirting sama orang. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini tuh lebih ke, kelihatan banget kalau dia sengaja. Dia flirting biar kamu lihat. Dia pengen kamu sadar. Dia pengen reaksi kamu. Bahkan kadang caranya tuh agak berlebihan. Kayak, kamu tahu kan tatapan mata yang nyari-nyari kamu, terus pas ketemu, langsung pura-pura lebih mesra sama orang di depannya. Itu tuh bukan kebetulan, itu disengaja. Dan biasanya, secara naluri, kamu tuh bisa ngerasain. Kamu bisa bedain mana yang kejadian karena situasi, mana yang emang niat. Kalau mantan kamu berusaha bikin kamu cemburu, besar kemungkinan dia sebenarnya belum sepenuhnya move on dari kamu. Entah itu karena masih ada rasa, atau ya, opsi lainnya, dia emang orangnya agak nyebelin. Salah satu dari dua itu. Nah, lanjut ya. Setelah tanda pertama tadi, ada lagi nih tanda lain yang sering kejadian dan ini juga cukup kelihatan banget sebenarnya. Gimana ya jelasinnya? Jadi gini, tanda berikutnya itu muncul waktu mantan kamu pura-pura kelihatan udah move on, pura-pura hidupnya tuh baik-baik banget, bahkan kayak spektakuler gitu. Maksudnya gini, mereka pengen kamu mikir kalau hidup mereka sekarang tuh berjalan mulus, bahagia banget, sukses, dan ya tanpa kamu juga nggak masalah sama sekali. Mereka kayak sengaja banget nunjukin itu. Bisa lewat cerita ke orang lain supaya nyampe ke kamu, bisa juga langsung ke kamu. Bahkan kadang lucunya, pas mereka nanya kabar kamu, ujung-ujungnya malah balik ke cerita tentang hidup mereka. Kayak,
kabar kamu gimana? Tapi habis itu langsung, gue sih baik banget sekarang, hidup gue keren, semua lancar. Mereka mungkin gak ngomong persis kayak gitu, ya. Tapi kamu tahu kan maksudnya. Intinya mereka pengen kamu nangkep satu pesan. Gue baik-baik aja, bahkan lebih baik tanpa kamu. Dan cara mereka ngelakuinnya macam-macam. Ada yang pamer kesibukan, ada yang pamer kebahagiaan, ada juga yang kayak nggak capek-capek ngejelasin betapa hidupnya sekarang sesuai banget sama yang mereka mau setelah putus. Nah, di sini kamu perlu peka. Kalau kamu ngerasa ada usaha berlebih supaya kamu mikir hidup mereka tuh super oke, bisa jadi itu bukan kebetulan. Jadi, perhatiin aja ya. Kalau kesannya kayak terlalu niat buat nunjukin, gue bahagia banget sekarang. Seringkali itu bukan karena mereka beneran udah selesai, tapi justru karena masih ada sesuatu yang pengen mereka buktiin ke kamu. Kamu tahu kan maksud gua? Nah, lanjut ke tanda berikutnya, dan ini sebenarnya masih nyambung sama yang barusan dibahas tadi. Jadi gini, maksudnya gini, kamu tahu kan, kadang mantan tuh nanya ke kamu, kamu gimana sekarang? Tapi dia sendiri nggak cerita apa-apa soal dirinya. Dia nggak langsung bilang kabarnya dia gimana, hidupnya lagi ngapain, lagi seneng atau enggak. Bukan berarti kalau kamu balik nanya dia nggak bakal jawab ya, tapi perhatiin deh, inisiatifnya itu cuma di kamu. Dia pengen tahu kondisi kamu, dan alasannya bukan cuma basa-basi doang, bukan sekadar ngobrol ngalor ngidul. Mereka beneran pengen tahu, lagi ngecek juga sebenarnya, kamu baik-baik aja nggak tanpa mereka. Dan di situ, jadi ada momen kayak mereka lagi nyari tanda-tanda. Nyari clue. Kamu udah move on belum? Kamu kelihatan kuat nggak? Kamu kelihatan fine-fine aja atau masih kepikiran mereka? Nah, kalau mereka ngerasa kamu belum baik-baik aja, atau mereka nangkep vibe kamu masih belum sepenuhnya oke, itu bisa ngasih mereka secercah harapan kecil. Kayak, oh, ternyata dia masih ngerasa kehilangan gua. Dan di titik itu, ada persimpangan jalan. Mereka bisa aja mikir buat mulai gerakin sesuatu. Maksudnya, mungkin mulai buka jalan buat balikan. Tapi di sisi lain, itu juga bisa bikin mereka nyaman. Nyaman karena tahu kamu belum kemana-mana. Dan justru karena nyaman itu, mereka malah nggak ngapa-ngapain. Jadi ini situasi yang agak tricky, agak abu-abu. Makanya gue sering bahas hal ini juga di video lain. Karena momen kayak gini tuh sering bikin orang salah langkah tanpa sadar. Kamu ngerasa lagi diperhatiin, tapi sebenarnya belum tentu dia siap ngambil tindakan nyata. Nah lanjut ya, masih ada lagi tanda yang masih berhubungan juga. Jadi, perhatiin media sosial mereka. Kadang mantan tuh rajin banget posting meme, quotes, atau grafik-grafik tentang kebahagiaan. Tentang hidup yang luar biasa. Tentang gimana hidup mereka sekarang tuh amazing banget. Ada yang posting, minggu ini luar biasa. Atau akhirnya tahu siapa yang bisa dipercaya. Atau kalimat-kalimat yang kayak seolah-olah mereka udah sampai di satu titik pencerahan hidup. Kayak, nih, gue udah bahagia. Hidup gue mantap. Semuanya beres. Kalau mereka kayak gitu di media sosial, besar kemungkinan mereka pengen kamu lihat. Mereka pengen kamu mikir kalau mereka baik-baik aja. Bahkan super oke, tanpa kamu. Karena sebenarnya, mereka lagi pura-pura udah move on. Harapannya apa? Biar dapet reaksi dari kamu. Reaksi apapun. Bisa jadi mereka pengen kamu kepancing buat ngehubungin mereka duluan. Dan disinilah jebakannya. Kamu jangan. Serius. Kamu jangan jadi orang yang reach out duluan. Kamu tetap nunggu mereka yang benar-benar kontak kamu secara langsung. Karena ini tuh contoh klasik mantan lagi mancing. Mancing kamu buat melanggar no contact. Entah lewat postingan, story, meme, apapun itu. Gue juga pernah bahas ini di video lain soal mantan yang sengaja ngejebak kamu biar kamu duluan nyamperin. Selama mereka belum benar-benar hubungin kamu langsung, kayak chat, telepon, atau muncul secara nyata, semua itu masih permainan. Mereka pengen kamu yang kerja keras. Mereka pengen kamu yang bikin mereka ngerasa diinginkan, dibutuhin, tanpa mereka harus ngambil risiko apapun. Dan selama kamu yang bergerak duluan, mereka bisa tetap di posisi aman, di mode nyaman. Karena mereka tahu, oh dia masih pengen gue. Makanya anggap aja ini kayak main tenis. Kamu nggak mukul bola sebelum bola itu dipukul ke arah kamu. Like di postingan kamu, nonton story kamu, itu nggak dihitung. Itu bukan komunikasi nyata. Kalau kamu langsung ngehubungin mereka cuma gara-gara hal-hal kecil kayak gitu,
Justru kamu yang investasi emosinya jauh lebih besar. Yang sehat itu seimbang. Kamu baru ngerespon setelah mereka benar-benar ngehubungin kamu secara langsung. Dan itu pun komunikasi yang jelas, chat, telepon, bukan sekadar simbol di media sosial. Dan satu hal penting, jangan salah paham ya. Kalau mereka nge-like postingan kamu, bukan berarti kamu harus nge-like balik. Itu justru kamu yang melanggar no contact. Jangan lakukan itu. Intinya gini, kamu nunggu komunikasi yang nyata. Pesan yang jelas. Telepon. Bukan kode-kode samar. Bukan umpan. Karena komunikasi yang benar tuh kelihatan dari usaha. Bukan dari like atau story view. Oke, lanjut ya. Jadi ceritanya gini, tanda berikutnya itu kelihatan kalau mantan masih belum ngambil barang-barangnya, atau malah masih nyimpen barang kamu, padahal kamu udah sempet nanya atau minta balik. Ini memang kedengerannya agak klise, tapi serius. Ini sering banget kejadian. Kadang mereka sengaja ngelakuin itu karena, maksudnya gini, mereka pengen punya jalan balik ke kamu. Kayak nyiapin pintu darurat gitu, kamu tahu kan? Jadi misalnya, mereka sengaja ninggalin barang di tempat kamu biar punya alasan buat ngehubungin lagi suatu hari nanti. Entah itu buat sekadar nanya, atau pura-pura santai, padahal dalam hati lagi mikir, duh, hidup kok kayaknya nggak enak ya tanpa dia. Bisa aja mereka sebenarnya mulai ngerasa hampa, mulai ngerasa kehilangan, tapi belum berani juga buat jujur atau langsung bilang kangen. Jadi barang itu dipakai kayak kartu cadangan, backup plan lah istilahnya. Dan yang menarik, mereka sering nggak buru-buru ngambil barang itu. Kenapa? Karena kalau barangnya udah diambil, alasannya hilang. Habis itu mau ngehubungin kamu pakai apa lagi? Nah itu. Jadi mereka nahan, sengaja, sambil mikir-mikir, nunggu momen yang pas, sambil nyiapin mental biar suatu hari bisa ngehubungin kamu dengan alasan yang kelihatan masuk akal. Mereka pengen punya free pass buat masuk lagi ke hidup kamu, tanpa kelihatan terlalu nekat. Kalau kondisinya kayak gini, barangnya masih ada di kamu, barang itu cukup berharga, harusnya wajar kalau mereka minta dikirim atau diambil sendiri, tapi mereka nggak ngelakuin itu, ya kemungkinan besar itu tanda. Tanda kalau mereka sebenarnya belum sepenuhnya move on. Mereka kayak masih naruh satu kaki di depan pintu, satu kaki di luar, masih pengen jaga opsi tetap terbuka, sambil pura-pura kuat dan seolah semuanya baik-baik aja. Kamu tahu kan, pura-pura over, padahal hatinya masih mondar-mandir di kamu. Oke, lanjut ya. Nah, tanda berikutnya itu kelihatan banget kalau mantan kamu tuh sikapnya panas dingin. Maksudnya gini, kamu tahu kan, kadang hangat banget, kadang dingin parah. Misalnya kamu ketemu dia di suatu tempat, dan pas itu dia ramah banget. Nanyain kabar kamu, kelihatan perhatian, megang tangan atau lengan kamu dikit, senyum terus, fokus ke kamu, kayak bener-bener pengen tahu apa yang lagi terjadi di hidup kamu. Di momen itu rasanya kayak, ini orang mau balikan nggak sih? Atau minimal kelihatan masih tertarik. Semuanya terasa lancar, nyaman, dan bikin kamu mikir, wah, kayaknya masih ada harapan nih. Tapi terus, di pertemuan berikutnya, sikapnya malah kebalikannya. Dingin, jaga jarak, jawab seadanya, kayak orang lain. Nah, biasanya kondisi kayak gini tuh bukan karena dia nggak peduli, tapi justru karena dia lagi berantem sama perasaannya sendiri. Dia naik turun, maju mundur, bimbang. Hari ini ngerasa kangen, besoknya takut. Dan lucunya, sering banget sikap dingin itu justru jadi pemicu sikap hangat berikutnya. Karena setelah dia dingin, dia kepikiran sendiri. Gimana kalau tadi gua keterlaluan? Gimana kalau dia jadi kesel? Gimana kalau dia jadi nggak mau ngobrol sama gue lagi? Dari situ, muncul rasa takut kehilangan. Dan boom, pas ketemu lagi, dia hangat lagi. Jadi kalau kamu ngalamin pola kayak gini, maksudnya gini ya, itu tandanya dia lagi proses mikir. Lagi berjuang di kepalanya sendiri buat nentuin mau kemana arah perasaannya. Dan sebenarnya, itu tanda yang cukup bagus. Walaupun jujur aja, capek dan nyakitin. Kamu pasti mikir, udah deh balik aja, jangan setengah-setengah. Kamu nahan rasa kangen, berusaha sabar, berusaha kuat, tapi rasanya berat banget. Wajar, itu manusiawi. Tapi poin pentingnya gini, proses ini memang butuh waktu. Kalau kamu keburu nyamperin, keburu ngechat, keburu ngeganggu prosesnya, justru itu bisa ngerusak semuanya. Kalau kamu nggak ngasih ruang dan nggak nunggu dia yang datang duluan, kamu bisa bikin dia makin bingung atau malah mundur lagi.
Jadi walaupun susah, sabar itu kuncinya. Tetap di posisi kamu, tetap kuat, dan pahami kalau sikap panas dingin itu bukan sinyal buruk, tapi tanda kalau dia belum benar-benar selesai sama perasaannya ke kamu. Oke, lanjut ya. Nah, tanda berikutnya itu, kamu tahu kan, kalau mantan tiba-tiba ngapus hampir semua foto kalian berdua di media sosial, tapi anehnya masih nyisain satu. Di situ sebenarnya lagi kejadian sesuatu di kepala mereka. Dalam cara mereka sendiri, itu kayak mereka masih pengen nyimpen satu pegangan, satu hal kecil yang bikin mereka ngerasa belum sepenuhnya nutup pintu ke kamu. Jadi walaupun mereka nggak akan pernah ngomong ini secara langsung, dan jelas nggak mau ngaku ke kamu, di dalam hati mereka masih pengen nyisain secuil harapan, biar kamu juga nggak sepenuhnya move on. Setidaknya, itu yang ada di pikiran mereka ya. Bukan berarti itu benar. Gue cuma coba bantu kamu masuk ke sudut pandang mereka aja. Soalnya gini, kalau dari awal ada banyak foto kalian berdua, terus tiba-tiba semuanya hilang kecuali satu, itu artinya mereka nggak sanggup ngapus foto terakhir itu. Ada berat emosional di situ. Kayak, ya udah deh, yang ini jangan dulu. Dan bisa jadi, tanpa sadar, mereka pengen ngasih kamu harapan kecil banget. Cuma secuil. Biar kamu nggak kemana-mana dulu sementara mereka masih mikir, masih nimbang-nimbang, masih nyoba ngerasain apakah mereka beneran oke dengan perpisahan ini dan hidup tanpa kamu. Kelihatannya sih obvious ya, kayak kelihatan banget. Tapi jujur aja ini tanda yang cukup bagus. Hal-hal kayak gini bisa kamu pakai buat nyemangatin diri sendiri. Apalagi kalau lagi drop, lagi ngerasa sedih, lagi kepikiran terus. Tapi ini penting juga. Gua nggak nyaranin kamu jadi detektif dadakan, stalking gede-gedean, ngecek tiap hari akun mereka buat nyari tanda-tanda kecil kayak gini. Itu nggak sehat, dan ujung-ujungnya malah bikin kamu makin lemah. Dalam fase no contact itu, fokus utamanya sebenarnya kamu jadi lebih kuat. Iya, no contact bisa bantu balikin mantan, tapi di saat yang sama, itu juga ngebantu kamu kalau ternyata akhirnya nggak bisa balikan. Karena ya, kita ngomongin manusia, dan nggak semua cerita berakhir sesuai harapan, walaupun sering banget berhasil. Kalau kamu bener-bener ngejalanin no contact dengan cara yang bener, kayak yang sering gua bahas di banyak video. Oke, lanjut ya. Jadi kalau tadi kita bahas tanda-tanda yang kelihatan langsung, nah sekarang masuk ke tanda yang agak halus tapi kerasa banget kalau diperhatiin. Jadi tanda berikutnya kalau mantan kamu sebenarnya cuma pura-pura move on itu adalah kamu tiba-tiba dengar kabar dari teman-temannya, dan anehnya timingnya tuh nggak masuk akal. Maksudnya gini, kamu tahu kan? Tiba-tiba ada temennya dia yang ngehubungin kamu, padahal kamu nggak ngerasa deket. Bahkan mungkin kamu juga bingung, kok dia punya nomor gue, ya? Kayak misal kamu dapat telepon dari salah satu temennya, dan alasannya cuma, ya, gue cuma pengen tahu kabar kamu gimana sekarang. Kedengerannya biasa aja, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. But itu kemungkinan besar mantan kamu lagi pakai temennya buat ngintip kamu, buat cari info, buat ngecek kondisi kamu. Dan itu tanda kuat banget kalau dia belum benar-benar selesai sama kamu. Dia lagi pura-pura kuat, pura-pura udah lewat, tapi nggak mau kelihatan kalau dia yang masih kepo. Jadi dia pakai jalur aman, lewat orang lain, supaya kelihatannya natural, seolah-olah itu cuma teman biasa yang nanya. Dan lucunya, mereka sering mikir, ini kan teman bersama. Padahal sebenarnya nggak sedekat itu juga. Tapi dari situ mereka dapat info tanpa harus kelihatan sebagai pelaku utama. Dan ini tuh kejadian yang sering banget, bukan cuma di hubungan, tapi di dunia nyata juga. Ya sama aja, orang sering pakai pihak ketiga buat dapetin informasi. Jadi kalau mantan kamu ngelakuin ini, percaya deh, itu tanda bagus. Itu tanda dia belum move on dan masih berpura-pura seolah semuanya baik-baik aja. Nah, tanda terakhir kalau mantan kamu pura-pura udah selesai sama kamu. Itu kelihatan dari jadwal hidup mereka yang tetap sama. Jadwal yang dulu kamu tahu waktu masih bareng, jadwal yang udah kebaca banget, dan anehnya, mereka tetap ngejalanin itu dan bahkan kadang diumbar ke publik. Misalnya nih, dulu dia ke gym jam segini, hari ini lagi, jam segitu juga. Dan bukan cuma dijalanin, tapi kadang disebut juga di sosial media, seolah pengen bilang, gue ada di sini ya. Atau bisa juga soal tempat. Kamu tahu kan, biasanya ada yang dia kunjungi di jam atau hari yang sama, yang kebetulan kamu juga tahu itu jam favoritnya, atau bahkan jam yang dulu sering kalian datengin bareng. Ini bukan kepastian mutlak sih, tapi kalau mereka sengaja tetap konsisten di jadwal yang mereka tahu kamu kenal, apalagi sambil disebutin, besar kemungkinan mereka pengen kamu tahu keberadaan mereka. Tapi, dan ini penting banget ya, maksudnya gini,
Ini bukan sinyal buat kamu langsung nyamperin dan bilang, ayo balikan. Jangan, karena sering banget mantan itu nyimpen semacam insurance plan, cadangan emosional buat dirinya sendiri. Jadi mereka pengen kamu tahu mereka di mana, tapi belum tentu mereka siap kalau kamu datang dan ngajak balikan sekarang juga. Intinya, ini tanda bagus, tapi bukan tanda buat buru-buru. Ini nunjukin kalau pintu di hati mereka belum ketutup sepenuhnya. Mereka masih ragu, masih mikir, masih tarik ulur sama perasaan sendiri. Dan jujur aja, kebanyakan mantan itu memang jarang banget yang benar-benar yakin 100% sama keputusan putusnya. Jadi sabar ya. Biarkan mereka yang datang duluan. Kamu tetap di posisi kuat, tetap tenang, tetap jalanin hidup kamu. Karena justru dari situ, semuanya bisa kebalik ke arah yang kamu harapin. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.